Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di Drakor Nuna. Kali ini Nuna akan merekomendasikan drama Korea yang berjudul Shadow Beauty. Dari drama ini kita akan belajar bahwa kejujuran akan mendekatkan kita kepada orang yang kita cintai. Langsung saja kita simak rangkum dramanya ya. Cerita diawali dengan sosok Go Hye-jin yang selalu mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari teman sekelasnya bernama Hanul. Hanul menganggap dirinya sebagai wanita tercantik di sekolah, sehingga dia berani melakukan hal kurang baik kepada teman-teman yang lainnya. Tidak ada yang tahu bahwa Go Hye-jin memiliki keterampilan dalam mengedit foto, dan hal tersebut dia manfaatkan untuk menjadi seorang selebgram super cantik yang sukses menipu semua followersnya. 77만의 SNS 스타 신이다. Di dunia maya, Go Hye-jin menggunakan nama Jenny. Dia sukses mendapatkan pundi-pundi cuan dari mereview barang-barang dengan media sosialnya. Setiap barang yang dipakai oleh Jenny selalu diburu oleh para followernya. Go Hye-jin seringkali dengan sengaja memberikan barang-barang sponsornya kepada Hanul agar dia tidak ditindas di sekolah. Di sekolah, Go Hye-jin memiliki satu orang teman yang selalu baik kepadanya. Dia adalah Jin-sung. Jisung adalah seorang siswa yang menjadi idola di sekolahnya, karena Jisung sendiri adalah seorang trainer idol. 옆반 이진성이다. Go Hye-jin merasa memiliki persamaan dengan Jin-sung karena ia sama-sama suka menyendiri. Jin-sung adalah teman baik Ye-jin sejak Ye-jin pindah ke sekolah tersebut, dan Ye-jin sebenarnya mulai menyukai Jin-sung. Bagi Ye-jin, Jin-sung adalah semangat dan juga kebahagiaannya. Dan Jin-sung sendiri menganggap Ye-jin adalah sahabat terdekatnya. Suatu hari, demi menghapus keraguan followernya yang mulai menanyakan kenapa Jenny tidak pernah berfoto outdoor, Ye-jin memberanikan diri dan dengan bersembunyi melakukan foto di luar ruangan untuk pertama kalinya. Kemudian akhirnya banyak follower yang yakin bahwa Jenny memang sosok yang nyata. 히키코모리일 거라고 부들부들하고 진짜. Namun ternyata setelah itu Ye-jin mengetahui bahwa ada seseorang yang telah mengetahui identitas aslinya. Ye-jin pun dibuat bingung dan takut bahwa identitasnya akan dibongkar oleh orang misterius tersebut. Sosok misterius yang telah mengetahui identitas Ye-jin mulai sering mengirimi Ye-jin pesan, dan hal tersebut membuat Ye-jin semakin ketakutan dan linglung. Karena isi pesan orang tersebut seperti selalu mengetahui apa saja yang sedang dilakukan oleh Ye-jin, kemudian Ye-jin menduga orang misterius tersebut ada di sekitarnya. Bahkan mungkin itu adalah teman sekolahnya sendiri. 누구야? Ye-jin kemudian terkejut setelah orang misterius tersebut mengetahui bahwa nama asli dari Jenny adalah Ye-jin. Hal ini kemudian membuat Ye-jin langsung jatuh pingsan saat berolahraga. Jin-sung kemudian segera membawa Ye-jin ke UKS. Setelah sadar dari pingsannya, Ye-jin mulai mencari tahu siapa sebenarnya sosok misterius tersebut melalui akun Instagramnya. Ye-jin terlihat semakin aneh dan juga menutupi apa yang sebenarnya terjadi kepada Jin-sung. Jin-sung semakin khawatir kepada Ye-jin. Bahkan Jin-sung dengan sengaja memberi Ye-jin bekal makanannya. Namun saat itu Ye-jin tetap dalam ketakutan. Ye-jin takut bahwa kebohongannya akan diketahui oleh Jin-sung. Ye-jin takut Jin-sung akan membenci dirinya. Dan begitu juga dengan teman-teman sekolahnya, pasti akan semakin menindasnya. 면상이 지금 이 면상이라고?
당분간 연습실 인테리어. Sepulang sekolah, Jinsung tidak ada jadwal latihan. Kemudian Jinsung mencoba untuk mengantarkan Yejin pulang. Jinsung senang bisa menghabiskan waktu bersama Yejin. Jinsung mengungkapkan alasan kenapa dirinya bisa sangat nyaman dengan Yejin. Bagi Jinsung, Yejin adalah sosok yang selalu jujur dan apa adanya. Hal tersebutlah yang membuat Jinsung selalu kagum kepada Yejin. Mendengar hal tersebut, Yejin merasa bersalah kepada Jinsung. Karena selama ini Yejin menyembunyikan sesuatu dari Jinsung. Dan keesokan harinya, karena merasa diabaikan oleh Yejin, sosok misterius tersebut kemudian mengirimi Yejin pesan teror yang sangat banyak. Go Yejin pun akhirnya membalas pesan teror tersebut dan mengajaknya bertemu sepulang sekolah nanti. Yejin begitu kaget karena saat dirinya sedang menunggu sosok misterius tersebut, tiba-tiba Jinsung datang menyapanya. Jinsung sebenarnya hanya menanyakan apa yang sedang Yejin lakukan. Namun Yejin di sini menduga bahwa Jinsung adalah sosok misterius tersebut. Yejin dibuat takut sekaligus kecewa dengan pemikirannya sendiri, karena dia tidak sanggup menghadapi kenyataan jika sosok misterius tersebut adalah Jinsung. Kecurigaan Yejin bertambah karena mengetahui ketika Jinsung terlihat sangat menyukai kucing. Hal tersebut sama seperti beberapa foto dalam akun Instagram sosok misterius. Yejin kemudian dibuat semakin kalut dan juga sedih setiap kali memikirkan tentang Jinsung adalah sosok misterius yang selama ini telah mengetahui kebohongannya. Dan keesokan harinya, Yejin baru menyadari bahwa semalam dia tidak sengaja menggunakan akun Instagram Jennie maksudnya, saat meng-like foto dari Jinsung. Dan hal tersebut membuat Jinsung mengirimkan like untuk beberapa foto milik Jennie. Kemudian saat di sekolah, Yejin masih dibuat bingung dengan siapa sosok misterius yang telah mengetahui kebohongannya. Saat itu Jinsung bercerita tentang selebgram Jennie yang menyukai salah satu postingannya. Hal tersebut membuat Jinsung GR akan dirinya sendiri. Namun Yejin menanggapi dengan dingin cerita dari Jinsung tersebut. Yejin kemudian mencoba memastikan kecurigaannya kepada Jinsung dengan mengiriminya pesan. Namun saat itu Jinsung tidak membawa HP. HP-nya sedang tertinggal di kelas. 뭐하냐? Keesokan harinya, demi menuruti permintaan sosok misterius tersebut, Yejin bersedia memakai lipstik merah ke sekolah. Namun hal tersebut membuat Yejin semakin dibully oleh teman-temannya. Bahkan Jinsung saat itu tidak sengaja melihat Yejin. Yejin semakin frustasi dengan keadaannya dan sempat berpikir untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Sosok misterius yang mengetahui kebohongan Yejin semakin menggoda Yejin dengan memposting foto Yejin saat menunggu bus sekolah. Kemudian sosok tersebut memposting beberapa foto sebagai petunjuk agar Yejin bisa menemukan dirinya. Dan akhirnya Yejin sampai di sebuah rumah dan ternyata sosok misterius tersebut adalah ketua kelas Yejin sendiri yang bernama Inho. Inho adalah ketua kelas sekaligus siswa yang pintar di sekolah. Yejin tidak menyangka bahwa sosok misterius tersebut adalah teman sekelasnya yang terkenal sangat pendiam dan juga pintar. Inho menjelaskan awal mula ia mencurigai tentang sosok Jennie adalah ketika Yejin tidak sengaja memposting foto Jennie saat sedang memakai seragam sekolah mereka.
Walaupun foto tersebut langsung dihapus oleh Yejin, namun In-ho telah melihat dan juga men-screenshot foto tersebut. Kemudian In-ho diam-diam mencari kebenaran tentang Jennie. 비슷해질 골격이나? In-ho adalah seorang yang sangat teliti, sehingga dia pun dengan mudah menemukan bukti-bukti lain tentang sosok Jennie yang sebenarnya. Ditambah lagi, saat Yejin pergi ke kafe untuk melakukan foto outdoor, In-ho tidak sengaja ada di sana dan melihat Yejin. Namun di sini In-ho tidak berniat untuk membongkar kebohongan Yejin, karena In-ho ingin menyimpan rahasia tersebut untuk kesenangan dirinya sendiri. 뭘 해줄 수 있는데? 네가 원하는 게 얘가 무릎 꿇고 예진아, 나 Yejin dalam hati, dia pun ketakutan karena In-ho rupanya seorang yang aneh dan juga terkesan psycho. 너의 베프지? 램스크. Di sisi lain, di sini terungkap bahwa selama ini In-ho berpacaran dengan Hanul tanpa sepengetahuan siapapun di sekolah. Dan di dalam dunia maya, Hanul sangat mengagumi Jennie karena kecantikan Jennie. Hanul dan Jennie adalah sahabat di media sosial. Namun di dunia nyata, Hanul selalu menindas Yejin hanya karena Yejin yang kurang cantik. 그때부터는 Mulai saat itu, In-ho ingin menemani Yejin setiap kali Yejin melakukan foto outdoor. In-ho sangat menikmati melihat Yejin menyiapkan beberapa properti sebelum dia berfoto. Awalnya Yejin masih mencurigai In-ho, namun karena In-ho juga menunjukkan rahasia yang ia miliki, yaitu beberapa luka di tubuhnya. Hal tersebut kemudian membuat Yejin yakin bahwa In-ho bukanlah musuhnya. In-ho seperti menjadi asisten bagi Yejin dalam menjalankan kelanjutan perannya sebagai Jennie. Suatu hari, Yejin melihat Jin-sung yang mengirimi Jennie sebuah pesan. Yejin kecewa dengan Jin-sung yang sepertinya tertarik dengan sosok Jennie yang cantik. Yejin kemudian dengan sengaja membalas pesan Jin-sung dengan sedikit nakal agar Jin-sung berpikir bahwa Jennie adalah sosok gadis yang murahan. Namun saat itu Jin-sung membalas Jennie dengan mengirimnya sebuah video. Yejin menjadi semakin kecewa dengan Jin-sung. Walaupun Yejin belum membuka video tersebut, namun Yejin terlanjur berpikir bahwa Jin-sung tidak sebaik yang ia pikirkan selama ini. Sejak itu, Yejin mulai menjauhi Jin-sung. Bahkan saat Jin-sung berpamitan akan pindah sekolah karena tanggal debutnya telah ditentukan, Yejin tetap tidak memperdulikan Jin-sung karena terlampau sedih dan kecewa dengan pemikirannya sendiri. 우리 음료 같이 마셨던 그 Di sisi lain, Hanul ternyata selama ini memperlakukan Yejin dengan buruk karena Yejin mengetahui bahwa Hanul hidup dengan ibunya yang menjadi pelayan restoran. Hanul takut Yejin akan membongkar rahasia tersebut kepada teman-temannya. Selama ini Hanul dikenal sebagai siswa yang cantik dan juga kaya. Hanul semakin kesal setelah mengetahui Ho-in dekat dengan Yejin dan membuatnya mudah emosi setiap kali melihat Yejin tidak sengaja melakukan kesalahan padanya. Sejak saat itu, Yejin akhirnya memilih untuk memblokir akun Hanul dari daftar teman Jennie. Yejin merasa percuma saja walaupun Hanul dan Jennie berteman baik di sosial media, namun Hanul selalu memperlakukan Yejin dengan buruk. 엄청나게 유명한 스타가 있다면서? 안녕. 나는 선미진이라고 해. Di saat Yejin mulai lelah dengan keberadaan Jennie yang membuat dirinya semakin kurang percaya diri dengan dirinya sendiri, Yejin berpikir untuk menghapus akun Instagram Jennie. Namun saat itu muncullah seorang gadis, yaitu siswi baru di SMA Yejin yang sangat mirip dengan Jennie.
Siswi baru tersebut bernama Sun Minji. Semua orang menganggap siswa tersebut adalah Jenny, dan Minji sendiri sangat menikmati ketika semua orang menganggapnya sebagai Jenny. Hanul yang merasa sangat mengenal Jenny sangat risih melihat Minji yang selalu berpura-pura sebagai Jenny. Rupanya Minji sangat pandai berakting dan bergaul dengan orang lain. Minji sengaja mendekati beberapa teman-temannya yang biasanya menjadi korban bully oleh Hanul. Minji mendekati mereka dengan sebuah tujuan tertentu. Yejin merasa sikap Minji sangat aneh karena dengan sengaja mengajak teman-temannya untuk membalas perbuatan Hanul. Ditambah lagi Minji masih berpura-pura menjadi Jenny. Akhirnya Yejin kembali mengaktifkan akun Jenny agar Minji berhenti berpura-pura sebagai Jenny di depan teman-temannya. Di sisi lain, Hanul mulai mencurigai sosok Jenny yang sebenarnya. Hanul menemukan beberapa foto Jenny yang memiliki kesamaan dengan foto Inho. Dan beberapa barang yang biasanya dipakai oleh Jenny dan diposting di sosial media sangat mirip dengan barang-barang yang dipakai oleh Yejin di sekolah. Ditambah lagi Inho rupanya diam-diam dekat dengan Yejin. Hal ini semakin membuat Hanul curiga bahwa Jenny yang sebenarnya adalah Go Yejin. Singkat cerita, kini Minji telah semakin dekat dengan teman-teman di kelasnya. Dengan kemampuan berbicaranya, dia membuat orang lain percaya dan menuruti setiap apapun yang ia inginkan. Kedatangan Minji telah merubah beberapa hal. Minji kini mengambil posisi Hanul sebagai gadis tercantik di sekolah. Namun Minji justru semakin menakutkan karena dia bisa berpura-pura baik pada orang yang dia ingin hancurkan. Kemudian demi menghapus keraguan Hanul agar Hanul tidak curiga kepada Yejin, Inho membantu Yejin untuk melakukan video call dengan Hanul. Dan akhirnya Hanul yakin dengan sosok Jenny dan mulai berhenti mencurigai Yejin. Kemudian Hanul mendapatkan sebuah musibah karena kepergian ibunya. Kepergian ibu Hanul membuatnya semakin sedih dan merasa sendirian. Suatu saat Yejin tidak sengaja kehilangan kalung pemberian Jinsung. Peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh Minji dan Sohee dengan menuduh Hanul sebagai pelakunya. Minji dan teman-temannya mengolok-olok Hanul sebagai pencuri, dan mereka menemukan kalung Yejin ada di dalam tas Hanul. Minji kemudian memperlakukan Hanul dengan sangat buruk. Inho hanya terlihat diam dan berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut. Yejin kemudian menghentikan perbuatan Minji dan mengantarkan Hanul ke UKS. Yejin memarahi Inho yang menjadi pengecut padahal Inho adalah pacar Hanul. Kemudian Yejin dengan berani melawan Sohee dengan mengatakan bahwa bagaimana Sohee bisa tahu bahwa barang yang hilang adalah sebuah kalung. Padahal Yejin dan Inho hanya melaporkan kepada guru mereka bahwa Yejin kehilangan sebuah barang berharga. Di sini akhirnya semua teman-teman sekelasnya menyadari bahwa Sohee telah dengan sengaja menjebak Hanul. Kemudian demi menyelamatkan dirinya sendiri, akhirnya Minji berbohong bahwa ia dipaksa oleh Sohee untuk menjebak Hanul. Akhirnya Sohee pun menjadi orang yang dibenci oleh teman-temannya. Tanpa sadar, kini Sohee telah menjadi korban akting polos dari Minji, sang jini palsu. Kemudian Yejin akhirnya memilih jujur kepada Hanul bahwa ia adalah Jini. Hanul merasa kesal karena telah dibohongi oleh Yejin dan merasa Yejin dengan sengaja telah menipunya selama ini. Namun Yejin menjelaskan dia tidak pernah berniat untuk menipu dirinya. Yejin hanya takut karena Yejin tidak berparas cantik, kemudian membuat Hanul tidak mau berteman dengannya,
sehingga Yejin akhirnya tetap menyembunyikan hal tersebut agar tetap bisa berteman dengan Hanul di dunia maya. Di sisi lain, karena merasa In-ho selama ini telah mengetahui tentang Yejin yang sebenarnya, namun In-ho menyembunyikan hal tersebut dari Hanul, Hanul akhirnya meminta putus dari In-ho. Kemudian, Yejin mendapatkan masalah ketika HP miliknya hilang saat di sekolah. Rupanya Minji dengan sengaja mencuri HP milik Yejin, karena Minji sebelumnya mendengarkan percakapan Hanul dan Yejin. Dari sini Minji mengetahui bahwa Yejin adalah Jennie. Minji kemudian mengupload foto dirinya dengan akun Jennie, dan kini seluruh siswa di sekolah semakin yakin bahwa Minji adalah Jennie. In-ho dan Hanul yang mengetahui kebenaran tentang Jennie pun terkejut dengan tindakan Minji. Yejin kemudian meminta HP-nya dikembalikan, namun Minji tidak mau dan mengancam Yejin bahwa ia akan membongkar rahasia Yejin. Setelah rahasia Yejin terbongkar, semua orang akan membenci Yejin karena selama ini telah membuat sosok Jennie palsu. Minji mengatakan bahwa ketika kebohongan Yejin terbongkar, maka dia yang memiliki wajah cantik pasti akan lebih dimaafkan daripada Yejin. Hal tersebut membuat Yejin ketakutan dan juga kesal. Yejin kemudian mengganti password akunnya agar Minji tidak bisa mengakses akun milik Jennie. Kemudian Minji dengan sengaja menggunakan video yang pernah dikirim oleh Jinsung untuk mengancam Yejin agar Yejin mau menurutinya. Di sisi lain, In-ho kemudian diam-diam mencari tahu tentang sosok Minji di sekolah sebelumnya. Rupanya Minji adalah seseorang yang licik dan berbahaya, karena dia selalu menggunakan kelebihan wajah rupawannya untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Dan Minji selalu haus akan perhatian orang lain. 누가 따돌림을 당했나요? In-ho kemudian dengan sengaja menjebak Minji untuk melakukan live dengan akun milik Jennie saat ada festival di sekolah nanti. In-ho ingin membongkar kebohongan Minji. Di sisi lain, untuk membantu hal tersebut, Hanul juga dengan sengaja mendekati Minji. Di sini Hanul dan In-ho telah kembali bersama dan mereka kompak untuk menjebak Minji. In-ho menyarankan kepada Yejin untuk tidak menuruti permintaan Minji dan tidak memberikan password akun Jennie yang baru. Saat di acara festival sekolah, In-ho berpura-pura menjadi seorang badut untuk mengelabui Minji. Dan saat Minji lengah, Hanul mengambil ponsel milik Yejin dan In-ho kemudian menghancurkan ponsel tersebut. Namun Minji sebelumnya telah menyalin pesan dan video milik Jinsung yang ada di ponsel Yejin. Minji kemudian mengancam akan menghancurkan Jinsung jika Yejin tidak segera memberitahu password akun Jennie. Dalam ketakutan, akhirnya Yejin mengambil pilihan untuk mengungkapkan kebenaran tentang sosok Jennie yang sebenarnya di hadapan teman-temannya. Yejin lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan menyelamatkan Jinsung. Saat itu Jinsung juga hadir di acara festival sekolah. Jinsung langsung menghampiri dan menyapa Yejin, namun Yejin terlihat bingung. Jinsung kemudian mengajak Yejin berbicara berdua saja. Yejin merasa bersalah kepada Jinsung karena selama ini telah menyembunyikan sesuatu darinya. Di mata Jinsung, Yejin adalah seseorang yang tulus dan jujur. Namun Yejin telah membohongi Jinsung. Yejin merasa tidak pantas menerima kalung pemberian Jinsung karena selama ini telah berbohong kepadanya. 절대. Kemudian saat itu Minji dengan sengaja menunjukkan percakapan Jinsung dan Jennie pada sebuah layar proyektor. Siswa-siswa dibuat heboh membaca pesan tersebut.
Ye-jin kemudian naik ke atas panggung untuk membongkar rahasianya selama ini. Namun kemudian Jin-sung mengambil alih laptop yang digunakan oleh Min-ji. Jin-sung dengan sengaja mengklik video dirinya pada percakapan tersebut. Rupanya video tersebut adalah video Jin-sung berlatih menari dan menyanyi. Akhirnya siswa-siswa menyadari bahwa pesan tersebut bukanlah seperti yang mereka duga. Dan Ye-jin sendiri akhirnya lega karena selama ini ia telah salah menilai Jin-sung. Jin-sung kemudian menjelaskan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan kepada Jennie karena ia telah menyukai seseorang yang ia anggap paling cantik di hatinya. 너무나 예쁜 아이였어요. Kemudian sikap Jin-sung yang mengabaikan Min-ji, ditambah lagi Min-ji tidak bisa melakukan live menggunakan akun Jennie, membuat Min-ji dipojokkan oleh teman-temannya. Akhirnya semua siswa mengetahui kebohongan Min-ji. Min-ji mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa Ye-jin adalah pemilik akun Jennie. Namun tidak ada yang mempercayai hal tersebut. Min-ji mulai emosi dan menyerang Ye-jin. Kemudian In-ho dan Hanul menyelamatkan Ye-jin dari Min-ji. Dan tiba-tiba So-hee datang dan menyiramkan Min-ji air panas. So-hee terlihat puas setelah melakukan hal tersebut kepada Jennie. Seusai acara festival, Jin-sung bertemu dengan Ye-jin. Jin-sung menggoda Ye-jin karena Ye-jin memblokirnya sebelum melihat isi video yang dia kirim. Dan Jin-sung akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ye-jin. Di sisi lain, In-ho menemui Hanul untuk menceritakan rahasianya kepada Hanul. In-ho memiliki trauma masa kecil yang membuatnya menjadi seseorang yang selalu ingin bersembunyi dari dunia luar. Dan sejak bersama dengan Hanul, akhirnya In-ho bisa merasakan kebahagiaan dan juga kesedihan. Dan akhirnya Ye-jin dan Hanul bisa menjadi sahabat setelah saling mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Kemudian Ye-jin memilih untuk mengungkapkan kebenaran dan mengakhiri kebohongan tentang sosok Jennie dengan memposting foto aslinya. Walaupun hal tersebut membuat follower Jennie berkurang drastis, namun kejujuran Ye-jin membuatnya mendapatkan ketenangan hati karena ia sudah mendapatkan teman-teman baik dan tulus yang tetap berada di sampingnya dan mendukungnya. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu rangkum drama Shadow Beauty. Kita ketemu di rangkum drama yang lainnya. Terima kasih.